Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar? Ini ada di bawah tenda, adakah yang menyapa salam saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih kencang sebelah kanan. Coba tes yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih perlu pisang hijau 2, palu butung 3, jalan kotenya berapa? Baik, Bapak Ibu, selamat datang di Amaya Ramadan, Pasar Ramadan yang tentunya juga diinisiasi oleh DPP Apindo Sulawesi Selatan. Banyak yang bertanya, Apindo itu apa? Nah, Apindo itu adalah singkatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan. Bapak-bapak ini tentunya juga punya kebetulan luar biasa, bukan cuma bapak-bapaknya, tapi ibu-ibunya punya kepedulian yang luar biasa kepada masyarakat kita, apalagi masa pandemi seperti ini, bagaimana masyarakat bisa tetap survive, bisa tetap mendapatkan sembako-sembako murah, dan tentunya juga hal-hal yang mungkin jelang lebaran nanti bisa didapatkan di tempat ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah di hari ketiga untuk kesempatan Kamis di 14 April 2022 ini. Masih saya Mila yang memandu semua kegiatan kita mulai dari awal hingga insya Allah nanti. Nah, senang sekali karena salah satu sponsor terbaik kita juga hadir di sini, ada dari Pegadaian. Oke, kita langsung sapa. Ada Bapak Martinus Tiampa yang merupakan Deputi Bisnis Area Makassar 2. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore, saya panggil kakak ya. Iya. Kan lagi tren kakak. Betul kakak Pak, asal jangan tambah tua belakangnya, nanti kakak tua saya. Turun dong Pak. Baik, Pak Martinus Tiampe, ini dari kantor Pak menuju ke lapangan ini atau dari mana? Saya dari kantor. Dari kantor. Memang belum tutup kantor tadi ya. Jadi dapat tugas dari Pak Pemimpin Wilayah untuk mewakili beliau ya langsung aja ke sini. Wow, alhamdulillah Pak. Terima kasih, selamat datang. Ini datang bersama siapa nih Pak? Ini saya didampingi Kepala Departemen Non-Gade yang kebetulan hari-harinya itu mengurusi UMKM. Wah, UMKM sepertinya. Jadi segala unit masyarakat punya kegiatan, aktivitas yang tentunya seperti kita di belakang-belakang ini semua banyak binaan-binaan UMKM. Ini semuanya di bawah naungan Bapak begitu ya. Oke, dan tentunya ini di kesempatan sore hari ini kita senang sekali karena Pegadaian adalah salah satu yang mensupport kegiatan ini di antara sekian banyak Pak yang mensupport juga. Nah, bicara dengan Pegadaian itu agak lekat, apalagi ada tagline-nya itu Pak, mengatasi masalah tanpa masalah. Kayak saya gitu Pak. Jadi tambah lagi, apa tuh Pak? Sekarang semuanya bisa. Semuanya bisa. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah, semuanya bisa. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Martinus Tiampa, kami juga menyapa ini banyak pengunjung-pengunjung juga yang baru datang nih Pak. Kami ucapkan selamat datang semuanya ya, yang baru masuk dari gerbang, karena ini kan di lapangan. Jadi mau masuk dari gerbang, mau dari arah mana saja yang terbuka, mari merapat. Jadi ibaratnya yang jauh merapat, yang merapat mendekat, yang mendekat jangan mencopet. Itu menurut saya gitu ya Pak. Di sini banyak sekali takjil untuk berbuka puasa Pak. Di belakang Bapak ini cukup banyak disiapkan penganan-penganan yang pastinya seru di sini. Oke, bicara mengenai Pegadaian, apa sih yang sementara diupayakan oleh Pegadaian itu sendiri Pak? Selain kita tahu biasanya ibu-ibu paling senang ke Pegadaian bawa emasnya, gadai emasnya. Sebenarnya Pegadaian apakah untuk gadai-gadaian gitu Pak? Cinta bisa digadaikan juga nggak di sana? Silakan Pak Martinus. Iya, kalau masyarakat kita masih mengenal bahwa di Pegadaian hanya gadai itu 1901 tahun yang lalu ya. Wah. Atau kurang lebih kita sudah berusia 121 tahun. Waduh, kalau misalnya manusia ada yang seumur begitu Pak, Ya. luar biasa begitu. Ini Pegadaian untungnya. Ya, jadi kalau masih ada yang paham bahwa Pegadaian hanya gadai, itu sudah sangat terlambat. Oh. Karena sekarang ini Pegadaian sudah semakin mendekat kepada masyarakat dengan tambahan tagline bahwa di Pegadaian sekarang semuanya bisa. Semuanya bisa. Jadi seperti tadi tagline-nya semua bisa. Ditambah mengatasi masalah tanpa masalah.
Saya rasa kurang lengkap kalau kita katakan mengatasi masalah tanpa masalah, tapi hanya sebagian kebutuhan masyarakat yang bisa kita layani. Begitu. Sehingga di 5 tahun terakhir ini Pegadaian berkembang sangat pesat dengan produk-produknya. Oke. Nah, kebetulan sekarang yang menyelenggarakan acara ini kan Apindo. Ya, Nah, betul. Apindo mengadakan pasar murah tentu karena punya kepedulian dengan masyarakat, khususnya kalau di bidang pengusaha itu kan UMKM. Iya. Nah, ini sejalan dengan program Pegadaian, bagaimana mensejahterakan masyarakat di satu sisi memenuhi kebutuhannya, di sisi lain kita juga menopang UMKM ini supaya bisa tumbuh dan semakin dekat dengan masyarakat. Itulah sebabnya kami berpartisipasi aktif juga bersama Apindo untuk aktif dalam kegiatan ini. Nah, Iya. terkait dengan semuanya bisa di Pegadaian, nah salah satu mungkin yang saya ingin perkenalkan kepada para UMKM, karena namanya UMKM kan berusaha. Betul, betul, Pak. Yang biasa dikeluhkan oleh UMKM itu adalah pemenuhan modal kerja. Modal kerja, modal usaha juga, gitu Pak. Atau juga mungkin transportasi, Nah. alat transportasi. Kok Bapak mengerti sekali gitu kebutuhan para UMKM gitu. Iya. Karena kebetulan ya, di samping saya ada ahlinya, Pak Daswan. Nah, gitu. Betul. Ya. Nah, kalau terkait dengan modal usaha, modal kerja dan lain sebagainya, Pegadaian salah satu sumber pembiayaan. Selain saya lihat ada tendanya di sini, ada BRI. Ada. Nah, Itu masuk binaan juga gitu ya? tidak, kami satu grup sekarang. Oh, Pegadaian sudah satu grup dengan BRI. dan Wow. PNM. Jadi Iya, kami iya. satu grup dalam keluarga besar yang biasa disebut senyum ya. Nah, ini BRI sekarang merupakan induk holding kami ya. Iya. Jadi dengan hadirnya BRI, kemampuan permodalan Pegadaian tentu akan semakin besar Iya. untuk membantu pertumbuhan UMKM. Jadi kalau ada para UMKM di sini yang membutuhkan modal kerja, modal usaha atau sarana transportasi, ya silahkan berhubungan dengan Pegadaian karena kebetulan ada juga booth-nya di belakang, ada petugas kami yang siap melayani. Selama pameran Ya, gitu selama Pak. pameran. Kalau di luar pameran ya bisa datang di kantor atau lewat aplikasi-aplikasi Pegadaian yang sekarang sudah ada. Wah, keren itu. Jadi Bapak Ibu mungkin juga yang ada di beberapa booth yang lain Ya. masih kayak saya begitu Pak. Pikirannya Pegadaian yang menggadaikan itu saja. Ternyata, waduh, saya sudah lama tidak pernah jalan-jalan ke Pegadaian ternyata. Pegadaian tumbuh luar biasa. Buktinya untuk merangkul para UMKM ini cukup banyak program begitu Pak. Nah program tadi Bapak bilang senyum gitu. Apa karena lihat saya senyum-senyum Pak? Senyum sendiri sebenarnya akronim dari apa ya Pak? Senyum itu sinergi ultra mikro. Oh, sinergi ultra mikro disingkat senyum. Oke. Jadi pemerintah melalui Kementerian BUMN ini menjangkau sebanyak-banyaknya para UMKM atau masyarakat yang menurut data itu masih ada sekitar 30 juta penduduk yang belum terakses. Oh gitu ya. Sehingga kalau kami 3 entitas ini berkolaborasi begitu, bersinergi, maka kami dapat dengan mudah menjangkau masyarakat sampai ke pelosok. Wah. Kebetulan BRI kan dari dulu memang sudah sampai ke desa-desa. Iya, sudah menjangkau begitu sampai ke pelosok begitu Pak. Dan Pegadaian pun di 10 tahun terakhir sudah sampai juga ke pelosok. Nah, Iya. jadi kalau 2 entitas ini bergabung menjadi satu, maka akan menjadi suatu entitas finansial yang bisa lebih menjangkau dan mempermudah masyarakat mendapat akses keuangan. Itu namanya the power of finansial gitu. Nah, ini menariknya ya, karena ternyata kolaborasi ini menciptakan hal-hal yang baik untuk masyarakat. Kalau untuk skup Makassar sendiri, Pak, itu sebenarnya sudah terbukakah akses itu? Masyarakat sudah pada tahu, sudah transparan, atau selama ini hanya beberapa yang menikmati? Kalau menurut data memang belum semuanya ya. Iya. Jadi dengan kolaborasi ini kami harap
tiga entitas PNM, PNM. yang kenal dengan mekarnya, Betul. kemudian dengan produk-produk yang ada dengan mikro dan ultramikronya, demikian juga dengan BRI. Kami berharap dalam 1 tahun ke depan kami akan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat, dan masyarakat lebih mengenal lagi produk-produk yang ada di ketiga entitas ini. Nah, 3 entitas ini harus kita ketahui supaya kita lebih cinta produk-produk Indonesia. Oke, baik. Pak, sebentar dulu kami ucapkan lagi selamat datang. Ini ada dari panti asuhan kita karena ada santunan juga yang diberikan oleh penyelenggara acara dari DPP Apindo Sulawesi Selatan. Tentunya juga dari Dewan Ekonomi Indonesia Timur, dari Kodam 14 Hasanuddin, dan tentunya nah ini para sponsor termasuk juga Pegadaian gitu Pak ya. Nah mungkin dari tadi ada dengar suara kita, ini lagi ngobrol-ngobrol apa ini? Nah yang baru bergabung saya ingin kenalkan bahwa sekarang ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan pihak Pegadaian terkait dengan program-program yang dimiliki oleh pihak Pegadaian. Pak, untuk bergabung dibina atau paling tidak mendapat ikut untuk program ini, gimana tuh aksesnya Pak? Karena kadang-kala ada yang berpikiran begini, jangan sampai keluarganya Ji, jangan sampai misalnya temannya Ji. Gimana sih itu Pak aksesnya? Jadi gini, kalau UMKM yang membutuhkan modal kerja atau sarana transportasi, Pegadaian kan punya produk yang namanya banyak sih produknya, tapi ada beberapa yang mungkin langsung bersinggungan dengan UMKM. Ada di Pegadaian sekarang sudah ada KUR ya Pak, kredit usaha rakyat. Yang lalu-lalu kan kami sebut ultramikro. Nah itu pemberian pinjaman kepada masyarakat tentu dengan jaminan, dengan jaminan DPKB saja, ditambah dengan administrasi yang lain. Tetapi 2 minggu terakhir ini ada produk terbaru, yaitu hanya jaminan invoice bisa. Jaminan invoice Pak? Invoice tagihannya. Betul. Atau pemberi kerja, Iya. proyek begitu. Nah itu ada kredit kami yang terbaru khusus kepada para pengusaha atau para kontraktor yang sedang menanti tagihan, tapi kan biasanya kan tagihan tidak langsung dibayar oleh pemberi proyek itu. Nah, Pegadaian bisa memberi fasilitas dana untuk kebutuhan jangka pendeknya itu hanya dengan jaminan invoice. Jadi jaminan invoice sudah bisa dimanfaatkan gitu. Sambil menunggu pembayaran kan. Iya. Kan cukup lama untuk menanti pencairan dari pekerjaan proyek-proyek. Nah, sementara di sisi lain mungkin para pengusaha itu butuh dana segar. Pegadaian masuk ke ceruk pasar itu cukup dengan jaminan invoice, maka kami bisa memberikan pinjaman. Nah, besarannya itu paling kecil 10 juta sampai 2 miliar. 10 juta sampai 2 miliar, tapi kan di bawahnya ada syarat dan ketentuan berlaku begitu ya Pak. Syarat utamanya invoice tadi. Nah ini dipermudah. Baik, karena Bapak bersama teman Bapak juga ini mau ngobrol-ngobrol boleh Pak ya, jangan sampai dibilang jadi buah nyamuk kan di sini. Nah tadi disebutkan juga bahwa banyak program begitu dari Pegadaian. Nah kalau yang Bapak tangani itu apa saja ya Pak? Kalau saya tangani, tapi sebentar dulu Pak, sebelum dijawab ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta nanti tak kanjing. Siapa namanya Pak? baik, nama saya Jaswan Asgar. Jaswan. Jaswan Asgar. Saya Kepala Departemen Non Gade. Jadi urusannya kebudayaan. Betul. Yang mungkin saya mau menyampaikan kepada para UMKM ini bahwa sambil dia melakukan aktivitasnya, tapi juga ada namanya agent Pegadaian. Agen Pegadaian, jangan salah, Pegadaian juga punya agen begitu. Ibu-ibu yang melakukan penghasilannya bisa menjadi agent Pegadaian dan mendaftar di outlet Pegadaian terdekat. Hanya menyampaikan saja gosip-gosip bahwa kita mau menggadai, mau melakukan pembiayaan amanah untuk beli motor, itu dapat penghasilan. Jangan salah, ibu-ibu yang suka bergosip, sekarang Pegadaian juga
sepertinya punya celah buat ibu-ibu. Tapi bergosipnya positif begitu ya. Jadi yang daripada gibah-gibah tetangga, beli kulkas, ibunya yang kedinginan, beli kipas angin, ibunya yang tak putar, mending gosipnya soal pegadaian. Caranya bagaimana Pak? Jadi ibunya datang ke organ terdekat. Iya. Kalau menyampaikan bahwasanya menjadi izin pegadaian. Oh. Kalau ibu-ibu juga punya komunitas, sering nongkrong-nongkrong atau arisan, di pegadaian juga bisa arisan logam mulia. Ada arisan logam mulia. Bisa 12 bulan, bisa 6 bulan. Seperti itu. Jadi kalau mau dapat emas atau dapat rupiahnya. Artinya kalau arisannya uang, kita sisihkan sekarang logam mulia. Oke, jadi seperti itu ya. Ini sudah berapa banyak Pak yang bergabung, kalau tidak usah sebut angka, tapi kira-kira yang diakses. Kan sekarang Makassar juga boleh dikata gugusan Pulau Supermonde itu kan banyak warga Makassar juga, termasuk di wilayah Sangkarang begitu. Nah itu diakses juga nggak oleh Pegadaian Pak? Oh ya, karena adanya agent sebagian itu sudah akses. Jadi yang pulau-pulau kayak Baralongko apa semua, itu kan ada agent di Agaya. Ya menyampaikan satu agent, agentnya akan ke. Oke, jadi agennya menyampaikan. Untuk menjadi agent, apakah ada syarat ketentuan khusus begitu Pak yang dimiliki? Ya, syarat ketentuan khusus kalau punya usaha juga. Minimal berapa tahun Pak? Kalau minimal tidak ada itu, karena hanya sebagai agent untuk menyampaikan produk saja. Iya. Jadi biar mahasiswa juga bisa. Boleh. Wah, begitu ya. Nah ini serunya Pegadaian, jangan salah ya Bu, Pegadaian sudah berkembang pesat, melebarkan sayapnya, dan tentunya juga bisa menjadi wadah begitu untuk para ibu-ibu, mahasiswa untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Oh ya, ada juga kan tabungan Pegadaian Pak. Nah bagaimana untuk tabungan Pegadaian itu? Kalau tabungan emas, kalau kita tahu di perbankan kan menabungnya rupiah. Iya. Kalau di Pegadaian datang menabung rupiah, tapi saldonya nanti jadi emas. Wah, begitu. Ada waktu khusus ketika misalnya tabungan itu ada keperluan, si ibunya, si bapaknya, si mahasiswanya mau ngambil, apakah ada interval waktu baru boleh diambil begitu Pak? kalau dia belum melakukan aplikasi di Pegadaian Digital sistemnya, PDS, itu harus ke kantor. Harus ke kantor. Tapi kalau sudah download aplikasi PDS, Iya. itu sewaktu-waktu langsung terkonek dengan rekeningnya. Wah, ini seru ini. Mau beli menambah top up saldonya, atau mau menggadaikan, bisa. Bisa ya? Oke deh. Baik. Nah, tentunya juga ada ibu-ibu yang pakai baju seragam putih. Halo, apa kabar Bu? Baik, ini dari mana semua ini? Dari LBH. LBH apa Pak? Wah, ini tamu-tamu kita. Ini bersama bapak-bapak dari Pegadaian, kita ngobrol-ngobrol soal produk Pegadaian. Siapa tahu ibu berminat. Katanya Bu, biar gosip kita sudah bisa dapat penghasilan tambahan loh Bu. Apa? Persoalan hukumnya bawa ke sini. Oke deh. Baik, selamat datang ya Bu. Kita berbuka puasa bareng-bareng di sini bersama tamu spesial kita dari Pegadaian. Dan tentu juga bapak-bapak, ibu-ibu silakan mencari penganan takjil. Di sini juga ada makanan Pak Martinus mau bawa pulang, kasihan ibu nggak usah masak, boleh di sini. Ada sayurnya saya lihat, ada ikannya. Apalagi di sini harganya cukup murah ya. Ini rata ada 10 ribuan dan lain sebagainya. Bapak juga Pak Jaswan ya. Oke, Pak Daswan juga boleh gitu ya. Baik, Pak Daswan, bicara mengenai aplikasi. Tadi kan disinggung juga soal aplikasi. Sekarang kan dunia sudah dalam genggaman begitu ya. Orang sekarang lebih senang pegang gadget dari pegang tangan istrinya gitu. Nah di Pegadaian sendiri itu seperti apa Pak untuk aplikasi ini? Ya, kalau PDS kita bisa download di Play Store. Download di Play Store. Namanya apa Pak? PDS, Pegadaian Digital System. Pegadaian Digital Service. Digital Service. Oke. Jadi biasa di Play Store. iPhone bisa. Ya. Baik. Kita tukar mic kayaknya Pak ya. Supaya suaranya lebih ini. Nah, fitur-fitur apa saja di PDGS ini? Di situ bisa juga menabung, bayar rekening listrik, Ya. pakai
melihat unlimited emas juga bisa. Oh, ada di situ. Jadi tidak perlu pantengin biasa kan itu Pak diantam apa segala macam. Ini cukup di aplikasi begitu ya Pak? Oke, luar biasa. Baik. Nah, mungkin ada yang baru bergabung juga, sekedar kita kasih karena di sini kan orang terbuka Pak. Pengunjungnya juga keluar masuk begitu. Nah, yang jelasnya kalau mau duduk santai di sini silahkan cari tempat. Ini sudah disiapkan Pak seperti meja di depan kita. Boleh ngambil tempat untuk bisa ngajak keluarga, kerabat atau yang sendiri ya Pak untuk berbuka puasa di sini. Jadi silakan mencocokkan yang kira-kira di mana yang dekat tempat berbuka puasa atau penganan yang sesuai. Kemudian boleh menempati kursi-kursi yang ada ya. Nah, ini kembali ke Pak Martinus ini bicara mengenai produk-produk dari Pegadaian Pak. Nah, masyarakat kan mau akses. Nah, untuk kantor Pegadaian atau yang menyiapkan hal ini tuh di mana-mana saja lokasinya Pak di Makassar. Karena kita di Makassar ya. Kalau di Makassar ini kan outletnya cukup banyak. Banyak. Khusus untuk area Makassar 2 itu kami punya 13 kantor cabang dan sekitar 60-an outletnya. 60-an outlet. Oke. Kurang lebih sekitar 70 ya outlet. Tapi ditambah area Makassar 1 itu juga sekitar 60-an juga outlet. Nah, jadi ada sekitar lebih 100 outlet yang ada di area Makassar. Itu hanya untuk area Makassar saja ya Pak? Belum yang lain begitu ya? Belum Goa, Maros. Oh, itu sudah termasuk ya. Sudah termasuk karena area Makassar 2 itu sampai dengan Takalar. Oh iya. Sedangkan Makassar 1 itu sampai dengan Baru. Baru. Baik. Itu kan tadi katanya ada agent-agent dan segala macamnya. Nah, kalau dari pihak Pegadaian jemput bola langsung ke masyarakat, apakah ada juga seperti itu? Kalau misalnya ada, seperti apa bentuknya nih Pak? Iya. Jadi masyarakat itu kan kalau mau menggadaikan atau memanfaatkan produk-produk yang lain kan bisa order aplikasi. Nah, kalau misalnya nasabah tidak punya kesempatan untuk datang ke Pegadaian, kami bisa jemput. Bisa jemput begitu ya? Order produk yang ingin digunakan. Apalagi kami sekarang punya banyak tenaga pemasar di lapangan, nah itu bisa dimanfaatkan untuk menjemput bola begitu ya. Nah, ini kan keinginan masyarakat banyak, tapi kadangkala impian itu tidak seindah apa yang kita inginkan. Apa saja yang kadangkala mungkin menjadi kendala begitu ketika masyarakat mau memanfaatkan produk dari Pegadaian, tapi kemudian Pegadaian berpikir atau mungkin sudah mengapply begitu